Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang lainnya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita diberi hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman nuraniyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut jejaknya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dia dimulakan oleh Allah SWT. Pada kuntum sikat kali ini saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasulnya sering memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam, sholat merupakan sebuah tiang bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib untuk dilakukan. Sholat di sisi lain juga memiliki banyak keutamaan yang bisa kita raih. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan melaksanakannya meskipun dengan merangkak. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, akan tetapi sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah SWT. Berapa banyak manusia yang telah meninggalkan sholat tanpa rasa sesal dalam hati? Berapa banyak pekerja yang meninggalkan sholat demi pekerjaannya? Sudah seharusnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang lalai terhadap sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya Allah gunakan untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disamakan dengan orang kafir dan munafik. Maka kita sebagai umatnya sudah seharusnya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah SWT memberikan ganjaran yang tidak tanggung-tanggung bagi sesiapa yang menaati perintahnya. Dalam surat An-Nisa ayat 69,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa yang menaati perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan diberi kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.